Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau share pandangan saya atau pengetahuan saya deh. Pengetahuan saya tentang quality control. Berdasarkan pengalaman, berdasarkan teori yang saya baca, berdasarkan ya banyak macam deh. Yang mudah-mudahan saya ramu dalam video kurang lebih ya mungkin 10 menit ini. Dan ini khususnya buat yang produksi fashion, khususnya itu. Tapi yang bukan produksi fashion, mudah-mudahan juga ada. Mudah-mudahan ada insight-nya. Jadi boleh kok nonton. Oke, lanjut. Eh, jadi ini tentang quality control atau biasa kita sebut QC ya, QC. Jadi kita teori dulu. Teori ya. 100% no reject alias 100% semuanya sempurna itu impossible. Makanya saya suka heran ketika ada seller, bukan banyak ya, ketika ada seller yang mengklaim barang sudah dicek, jika ada kesalahan itu bukan tanggung jawab kami, salah kurir. Wah, nggak mungkin. Itu nggak mungkin. 100% no reject itu impossible. Jadi bukan hanya masalah produksi, tapi masalah misalkan packing gitu. Ada beberapa seller yang klaim bahwa barang sebelum di packing sudah dicek, tidak mungkin ada kesalahan. Nah, itu impossible. No reject, impossible. Bahkan yang teori terkenal tentang quality control namanya Six Sigma itu pun nggak bilang 100% no reject kok. Dia tuh kalau nggak salah 3/1 juta ya. 3/1 juta itu ada reject. 3/1 juta kemungkinan. Jadi intinya Six Sigma itu suatu teori yang apa ya? Saya juga sebenarnya agak saru ya, dia tuh perhitungan atau dia tuh teori yang saya tangkap tuh Six Sigma tuh mindset ya, bukan perhitungan. Jadi bukan ngitung berapa persen, ya itulah. Silakan cari aja teori Six Sigma, itu teori yang wajib tahu buat teman-teman yang berkecimpung di lantai produksi. Itu 3/1 juta seingat saya, atau 3,7 kalau nggak salah, 3,7/1 juta. Jadi teori yang termasyur di dunia produksi aja bilang bahwa dia tidak 100% no reject. Oke, pahami itu. Jadi Anda tidak mungkin no reject. Lalu ini saya baru googling ya. Tadi saya sudah googling nih. Ya itulah, silakan googling sendiri, pastikan lagi. Yang kedua, teori dulu. QC alias proses quality control alias ngecek satu-satu atau ngecek proses atau ngecek apapun itu alias quality control itu disebutnya tuh NVAA alias non value added activity alias ya bahasa selangaknya inilah apa, aktivitas nggak ada gunanya. Bukan, sorry, aktivitas yang tidak menambah nilai tambah, tidak memberikan nilai tambah kepada suatu produk. Lo kok bisa kan QC penting? Yes, QC penting sekali. QC penting untuk ngecek kualitas produk kita, itu sangat-sangat penting. Jangankan di kita UMKM ya, di perusahaan-perusahaan besar QC juga itu penting sekali. Tapi faktanya secara teori ya, sekali lagi secara teori QC itu non value added activity alias dengan kita memproses QC bukan berarti produk kita jadi tambah bagus, enggak. Kita hanya ngecek produknya sesuai atau tidak. Bukan jadi A plus B atau A plus plus atau A plus plus plus, enggak. Alias non value added activity. Sekali lagi ya, non value added activity, no NVAA, non value added activity. Ilustrasinya gini. QC itu kan banyak macam ya. Ini contoh ekstrim aja ya. Kita misalkan memproduksi suatu barang, ada proses A, B, C, D, E. Dan tiap proses tuh ada QC-nya. A ke B ada QC-nya, B ke C ada QC-nya, C ke D ada QC-nya, D ke E ada QC-nya. Nanti finishing juga ada QC-nya. Ini setiap nambah QC, barang tuh sama aja, ya nggak sih? Dari A ke B gitu proses di QC-in, tetap B gitu hasilnya, bukan jadi B plus, bukan jadi B plus plus, bukan kayak gitu, tapi tetap aja B. Jadi QC itu ya non value added. Nah, balik lagi. Jadi dengan penambahan QC dari A ke B itu tetap aja jadi B gitu, bukan jadi B plus. Jadi non value added. Memang sudah ada rencana dari A ke B itu A jadi B. Aduh, saya jadi ngejelimet ya. Jadi QC itu kan kita jaga-jaga, kita quality control, ini sesuai nggak sih, sesuai spek nggak sih? Coba teman-teman bayangkan jika ada di suatu kondisi semuanya sempurna, QC itu nggak dibutuhkan, ya nggak? Jadi proses dari A ke B, B ke C, D ke E semuanya sempurna sesuai rencana, alatnya semuanya benar, orangnya semuanya tepat, ngejahitnya benar, terus benangnya tepat, mesinnya bagus dan sebagainya. Buat apa ada QC? Sedangkan QC itu kan proses yang cukup mahal loh teman-teman. Dulu saya waktu kerja pun saya QC engineer ya.
QC engineer untuk ngecek beton dan sebagainya. Sebenarnya kalau kalau kontraktor itu pada jujur, kalau misalkan semuanya itu sesuai arahan, ya buat apa ada QC? Buat apa bayar saya mahal-mahal? Karena QC itu memang non value added. Jadi pemborosan aslinya ya teorinya, tapi kita butuh QC. Ini teorinya aja udah 5 menit. Mudah-mudahan ada insight ya teman-teman. Lalu nah, konteksnya tips ini itu tentang vendor atau outsource. Jadi kalau teman-teman produksi fashion, produk-produk fashion kayak koko, apa, daster dan sebagainya, ini konteksnya vendor yang outsource. Kenapa ya outsource? Karena sepenglihatan saya ya, perusahaan-perusahaan besar itu in-house versus outsource itu di antara 50 sampai 100%. Artinya apa? Perusahaan besar ya, itu yang in-house tuh artinya produksi sendiri dibanding dengan maklun itu antara 50 sampai 100%. Jadi nggak 100% diproduksi sendiri. Kalau saya lihat perusahaan besar kayak gitu. Contohnya, ya contohnya perusahaan besar ya, sekali lagi saya pernah ke pabriknya Eiger. Eiger itu bahkan bikin PT sendiri untuk produksi. Jadi Eigernya sendiri secara brand itu tidak memproduksi dirinya, tidak punya tidak punya pasukan produksi, tapi dia memaklunkan walaupun punya grup Eigernya juga. Terus ya Apple lah. Apple udah jelas ya nggak mungkin mereka produksi sendiri di Amerika. Mereka kalau nggak salah maklun ke Foxconn ya, ke Shenzhen ya. Ya Shenzhen ya, di Cina. Perusahaan-perusahaan besar tuh rata-rata gitu. Jadi nggak 100% in-house, tapi ada yang ke outsource, bahkan outsource-nya itu atau maklunnya tuh di atas, rasionya di atas 50%. Itu sepenglihatan saya. Itu konteksnya. Jadi kita akan bicara tips bagaimana ngontrol QC ke vendor atau outsource. Alhamdulillah. Lanjut part 2 ya teman-teman, karena terlalu panjang.